Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Wibowo dari SMA Negeri 1 Karanganyar, CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak. Hari ini saya akan menampilkan diseminasi budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan norma dan kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif di sekolah adalah upaya untuk menanamkan nilai dan norma kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan pribadi.
Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Karanganyar, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan dilimpahkan rezeki, serta dapat hidup dengan istiqomah kelak ketika dipanggil kembali, bisa kembali dengan husnul khotimah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat serta salam semoga selalu tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, mengalir memberikan pertolongan kepada umatnya tercinta minat dunia atau akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti diseminasi kegiatan budaya positif. Saya perkenalkan sekali lagi, meskipun kita sudah kenal, nama saya Sugio Wibowo akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak. Modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Antara lain, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan takwa. Tapi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita semua pasti sudah merasakan bahwa awal-awal kalau kita menerapkan disiplin, Bapak Ibu, kita akan merasa tidak nyaman. Tapi kalau itu kita lanjutkan ke depan, maka kenyamanan akan kita dapatkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan kegiatan disiplin tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Next. Motivasi perilaku manusia. Ketika kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu, pasti panjenengan semua punya motivasi. Misalkan kita ingin berolahraga seperti ini, pasti memiliki motivasi, ingin sehat, kemudian ingin badannya ramping dan sebagainya. Motivasi perilaku manusia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Terus untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi kalau kita menyadari bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Next. Motivasi perilaku manusia, satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi eksternal. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita punyai, maka itu masuk dalam motivasi internal. Nah. Baik, ini motivasi internal yang tadi kita sampaikan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Apa saja motivasi eksternal tadi Bapak Ibu? Apa saja tadi? Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan ribet atau imbal. Proyek nilai-nilai kebajikan pertama peduli, meliputi keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan dan merasa gotong royong, rajin, keberanian, santunan, kreatif, semangat, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Kadang ada beberapa orang tidak bisa membedakan antara rendah hati dan rendah diri. Kadang mereka menggunakan kalimat yang salah, yakni rendah diri. Rendah hati beda dengan rendah diri. Apabila rendah diri tidak memiliki motivasi untuk maju dalam kegiatan apapun. Tapi kalau rendah hati, dia menjadi orang yang suka menolong, mudah diajak komunikasi, dan gampangan. Ya, gampangan. Tapi tidak mudah untuk digampangkan. Berikutnya, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, ketuban hati, rasa hormat, tanggung jawab. Jika kita bekerja harus memiliki tanggung jawab, maka kita harus meniati dengan ibadah. Kita mencari berkah. Bapak Ibu, kalau saya pernah mendengar Ustaz yang menyampaikan, kalau kita mengejar jumlah, berkah belum tentu dapat. Kalau kita mengejar berkah, jumlah sudah pasti dapat. Berikutnya, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata kita mendapatkan pengetahuan bahwa konsep disiplin ada dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan antar siswa karena bersifat iri dengki. Ada temannya yang diberi penghargaan, saya kok tidak, kenapa, sama-sama muridnya. Kemudian mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem peringkingan. Kalau dulu kita temukan sistem peringkingan, sekarang mungkin sudah tidak kita temukan kembali. Next. Next. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi gagal, sekarang sukses. Kita doakan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan selalu sukses dalam berbagi. Amin. Konsekuensi penguatan hanya jangka pendek, monitoring terus-menerus, murid menghormati peraturan. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Segitiga restitusi ini kemarin saya terapkan di kelas 11-9 ke anak yang tidak membuat KS dan anak tertidur di kelas. Terus ada lagi kelas 12-8 karena dia merusak sarang tawon. Akhirnya sarang tawon itu tawonnya masuk ke kelas 11-10. Kita terapkan segitiga restitusi. Ternyata dia menyadari bahwa apa yang dilakukan salah dan dia bersedia memperbaiki dan meminta maaf. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid yang tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman memberikan dan menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Karena sebagai guru, kalau kita salah menangani siswa, maka ibarat kita menulis di
jadikan kehidupan akan dia ingat sampai kapan. Baik, sekarang Bapak Ibu kita coba tulis di samping, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini hukuman atau konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena apa yang tidak akan dia lakukan? Bertanggung jawab ya, tepat sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena terkait dengan tanggung jawab. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup, kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Kemudian kita semuanya cukup bahkan berlimpah sandang pangan dan apa-apa. Berikutnya cinta kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kesenangan, kebutuhan kan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa, termasuk kalau kita penat kita akan mencari hiburan dengan studi wisata atau piknik dan keluarga. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan untuk akan kemandirian, memiliki pilihan. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Termasuk saya juga memberikan kebebasan untuk anak saya ketika dia diterima di SMA Negeri 1 Guntur malah tidak mau, terus di Sayung Negeri juga tidak mau. Akhirnya saya tempatkan di sekolah swasta dengan pondok karena konsekuensinya begitu. Saya memberikan pilihan kepada anak apa yang dia sukai, mudah-mudahan bisa maksimal. Terus next. 5. Posisi kontrol seorang guru, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Posisi kontrol seorang guru, penghukum. Seorang penghukum bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal yang berupa kata-kata yang tidak enak didengar, yang menjatuhkan mental seseorang dan sebagainya. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mempengaruhi dengan tindakan yang positif. Pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Manajer guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat diberikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Untuk menjadi kemampuan manajer ini memang tidak mudah, kita harus belajar terkait dengan sedikit restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Terdapat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara hari Senin. Penghukum, patuhi aturan sekolah, awas nanti kamu mendapatkan hukuman. Ayo sana, berdiri di luar barisan. Membuat rasa bersalah, sudah berapa kali ibu guru bilang, ibu guru kecewa dengan perbuatan kamu. Kemudian teman, ayolah nak, jangan seperti itu, kamu harus tertib. Pemantau, kamu sudah melanggar aturan, apa konsekuensinya? Tapi kalau manajer
Baik, kita akan membahas peraturan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Seseorang kalau tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ketika pembelajaran bahasa Indonesia, saya dan murid, tentu saja kelas yang saya ajar, saya buat keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan berbicara kepada orang lain. Artinya ketika ada presentasi, artinya ketika ada guru menjelaskan, harus diberikan kesempatan berbicara. Kemudian bersikap sopan dan santun serta menghargai orang lain. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Keyakinan sekolah kelas bahwa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pembuatan keyakinan kelas adalah bersifat abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas tidak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Next. Contoh keyakinan kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen setiap tugas, menjaga kebersihan kelas. Karena saya juga menerapkan GPS, gerakan pungut sampah di sekeliling mereka tempat duduk, meminta untuk GPS, gerakan pungut sampah di bawah tempat sampah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses melalui kegiatan tadi segitiga restitusi. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Banyak kita temukan justru ketika ada persoalan yang diserang adalah individunya. Ya, kita umum di lingkungan kita yang diserang adalah individunya, bukan persoalannya. Harusnya yang diserang apanya Bapak Ibu? Persoalannya, untuk dicarikan solusi, bukan menyerang individu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku guru yang memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kalimat yang dapat diberikan kepada anak, misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh mempertahankan sikap, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalkan dia mempertahankan tindakannya, sikapnya, tapi dia harus menambahkan sikap yang baru dengan tujuan memperbaiki. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Next. Menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi esensi. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalnya, apa keyakinan kelas yang kita percaya? Apa nilai-nilai umum yang
restitusi bukan berarti pembenaran atas tindakan yang salah. Kalau mungkin kita mendengar apa itu restitusi, sekali lagi saya tekankan bukan membenarkan tindakan yang salah, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasan paham setiap orang akan melakukan tindakan terbaik di waktu tertentu. Nah, dokumen budaya positif ini segitiga restitusi tadi, ini indra yang ketika proses pembelajaran tidak membawa LKS, padahal LKS sudah tersedia dan sudah diberikan. Kemudian ini dengan kelas 11 penyusunan kaitan kelas next. Juna adalah seorang siswa kelas 10 SMAN 1 Nusa Dua, mewarnai rambutnya yang hitam menjadi warna merahnya. Ketika ditanya, Juna menjelaskan bahwa dia senang berambutnya karena sebagian besar keluarganya memiliki warna rambut yang sama. Apakah dibenarkan seperti itu? Tentu saja ya. Kasus juga, Galih merupakan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kertanegara yang memiliki permasalahan belajar. Galih sering terlambat masuk ke kelas, bahkan dia seringkali tidak berangkat ke sekolah. Setelah dilakukan restitusi, Galih sering tidak berangkat sekolah karena memiliki sakit asam lambung. Repot kalau sudah kena penyakit asam lambung, maka kita harus menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Guru matematika dari kelas wali kelas 11 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMA. Beberapa murid perempuan yang mengetahui hal tersebut menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak menghindarkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugas yang dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalie malah menjadi tertawa. Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngomong. Guru dalam posisi ini berperan menjadi dengan ditunjukkan kalimat berperan menjadi seorang teman. Ya, next. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam pertandingan mulut. Dino emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan keras sehingga kancing bajunya terlepas. Bu Suti langsung melerai mereka, memasukkan mereka ke dalam ruang kelas. Berupaya menenangkan keduanya antara Dino dan Anto. Dino bercerita tentang kekesalan hatinya, bahwa kesalahannya adalah hal yang manusiawi dan bahkan mempertahankan diri malah hal yang penting. Meminta Dino untuk berbicara dengan lebih efektif karena Dino berada di ruang kepala sekolah next. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Apa tadi kesalahan Dino, Bapak Ibu? Dino menarik bajunya Anto sehingga lepas. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun hanya telah mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Atau menyampaikan ibunya pasti akan marah kalau melihat kancing bajunya copot. Ibu Suti pun kembali bertanya begini, apakah yang akan dia lakukan membandingkan 3 kancing Anto yang lepas? Oke. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu. Dino malah menawarkan solusi kancing bajunya mau dilem. Maka kancing baju tidak bisa dilem kecuali di
Dino berpikir sejenak namun jawab, tidak tahu Bu, saya lain kembali mungkin ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, karena bukan lem hanya digunakan untuk kertas. Segala sesuatu yang bukan peruntaknya maka akan gagal. Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Apa permasalahan Dino? Karena Dino tidak bisa menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit? Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar? Ibu Suti menawarkan solusi kepada Dino. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang meja Anton, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa? Dengan cepat Ibu Suti, Pak Irfan, guru tata busana. Bukan Pak Septian, ini Pak Irfan. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenja. Namanya anak Bapak Ibu, ada persoalan lain waktu dia sudah berkumpul kembali. Kadang ada yang ikut campur orang tua, malah tidak selesai. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kemudian dalam kasus tersebut bagaimana Dino dibuatkan? Bagaimana Anton dibuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Bapak Ibu, saya yakin butuh waktu, silakan untuk dipikirkan terkait dengan analisis dan jawaban pertanyaan tersebut. Sebagai apa posisi kontrol ini? Sebagai Bu Suti sebagai manajer. Karena apa? Menawarkan solusi. Kita harus meniru Bu Suti dalam situasi apapun, kita harus mampu menjadi. Silakan diminum Bapak, biar tenggorokannya tidak kering. Next, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga ada kesimpulan? Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer, tadi sudah menawarkan solusi atas persoalan yang telah terjadi. Kita berharap bisa menjadi manajer dalam setiap situasi. Ibu Suti mengajak Dino dan Anto mendiskusikan kejadian yang terjadi antara mereka. Ibu Suti mempersilahkan Anto mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa tadi itu tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya apa? Mendukung mereka dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri dengan melakukan restitusi. Bagaimana tanggung jawabnya? Berdiskusi dengan Dino, kemudian mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Bu Suti mempersilahkan Anto mempertanggungjawabkan pelakunya, mendukung mereka dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri dengan melakukan restitusi. Ibu Suti mengajak Anto untuk berkolaborasi. Kolaborasi
bekerja sama. Karena kalau kita bekerja sama akan menghasilkan solusi. Untuk memberikan solusi terhadap kesalahan yang dilakukan Dino. Apa tadi kesalahan Dino, Bapak Ibu? Memakai kancing baju lepas. Kalau dia pulang dengan kancing baju lepas, pasti mamanya marah-marah. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Dino dikuatkan oleh Bu Suti dengan tahap restitusi menstabilkan identitas, menanyakan perasaan Dino, kemudian meyakinkan Dino bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Anto dikuatkan oleh Bu Suti dengan melibatkan dia dalam pencarian solusi terbaik, menanyakan apa solusi terbaik yang Anto inginkan untuk menyelesaikan masalah. Apa yang diinginkan Anto, Bapak itu tadi? Kancing bajunya harus yang terlepas harus diperbaiki kembali. Tadi Dino menawarkan solusi untuk dilem, tidak tepat, sesuatu yang tidak tepat maka tidak akan berhasil. Tetapi Bu Suti dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer kemudian menawarkan solusi yang terbaik kepada Anto dan Dino. Dino tadi menyampaikan tidak bisa menjahit, maka Bu Suti menyampaikan solusi Dino untuk belajar kepada Pak Irwan, guru tata busana, dan dijahit untuk menyelesaikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yang pertama apa? Tanggung jawab. Ibu Suti menuntut Dino dengan restitusi sehingga Dino sadar bahwa dia harus menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kesalahan. Orang yang berbuat salah harus bertanggung jawab. Kemudian pemecahan masalah, Ibu Suti mengajukan pertanyaan kepada Dino dan Anto tentang solusi yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan. Tadi Bu Suti tanya kepada Anto apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan. Anto menginginkan kancing bajunya harus diperbaiki. Kemudian menawarkan kepada Dino apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kancing baju Anto yang solusinya belajar kepada Pak Irwan. Berikutnya persahabatan, tanggung jawab, pemecahan masalah, persahabatan. Ada bentuk rasa persahabatan yang masih kuat antara mereka. Walaupun sempat berselisih paham di antara mereka berdua atas permasalahan dan perselisihan yang terjadi dan saling memaafkan. Persahabatan yang masih kuat ditunjukkan dengan apa tadi, Bapak Ibu? Setelah selesai persoalan, ternyata mereka masih bersekerana. Namanya anak-anak yang masih dalam tahap mencari identitas. Bapak Ibu, demikianlah diseminasi yang bisa saya sampaikan dari tahun pemuda 11 dengan tugas yang sangat padat dan bersedia tugas dengan kewajiban mengajar yang juga jam saya juga penuh. Jarak antara rumah saya dengan sekolah juga jauh. Saya juga masih berdinas pertanian setiap sore dan Sabtu Minggu bahkan saya selalu sehat walafiat. Demikian juga Bapak Ibu selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki, bisa hidup dengan istiqomah yang kelak apabila kembali dapat kembali dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi